Aneh, mengapa penguasa atap langit memberikan jantung Ken Pratili padamu? Tanya Ratu Randang. Apa mau diserahkan kepada kesatria panggilan atau seseorang yang menjadi musuhnya? Apa kalian tidak ingat cerita yang pernah dituturkan sahabat kesatria panggilan? Penguasa atap langit selalu mencopot jantung setiap selirnya, lalu disimpan di satu tempat rahasia. Alasannya agar para seril tidak bisa meninggalkan negeri atap langit. Karena kalau itu mereka lakukan, maka dalam waktu 3 hari mereka akan menemui kematian. Tapi Ken Pratili melakukan nekat. Dia kabur dan tak peduli dengan jantungnya. Berarti dia tidak takut mati. Penguasa atap langit rupanya menaruh kasihan, lalu mengambil jantung selirnya dari tempat rahasia. Jantung ini harus kita kembalikan ke dalam tubuh Ken Pratili dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, maka selir itu akan menemui ajal. Penguasa atap langit meminta aku menolong mencari selir itu. Karena itu, aku bisa bergerak cepat. Ada manusia tidak berjantung, hidup lagi. Tidak bisa kupercaya, sulit masuk akal, ucap Kunti Ambiri sambil geleng-geleng kepala. Jangan berkata begitu. Waktu di puncak Gunung Semeru, kita semua menyaksikan bagaimana Ken Pratili membelah dada lalu memperlihatkan bagian jantungnya yang kosong, berkata Gagak Pesolek. Itu betul, tapi tetap saja sulit dipercaya. Bagaimana manusia bisa hidup tanpa jantung? Jar Kunti Ambiri pula. Lalu sekarang, kau mau melakukan apa? Cari selir itu, tanya Ratu Randa. Jaka Pesolek mengganggu. Kau bisa berkelebat ke 8 penjuru dunia dalam sekejapan mata, tapi kau tidak tahu selir itu berada di mana, kata Kunti Ambiri. Betul, tapi penguasa atap langit memberikan sesuatu padaku untuk bergunakan menjajaki di mana beradanya Ken Pratili. Jaka Pesolek tutup keranjang daun pisang lalu dengan hati-hati membungkus kain hitam. Bungkusan itu dipanggul di bahu kiri. Dari pakaian hijaunya, Jaka Pesolek kemudian mengeluarkan sejumput rambut hitam dalam keadaan tergulung. Ah, itu bulu ketekmu, tanya Ratu Randa dengan mulut dipecongkan. Gila kau, Nek. Kalaupun aku punya bulu ketek, masa kan sampai sepanjang nggak sebanyak ini? Jar Jaka Pesolek. Lalu itu apa adanya? Siapa? Bertanya Kunti Ambiri. Ini lumurungan rambut Ken Pratili. Rambut ini sudah dirapal oleh penguasa atap langit. Katanya jika Ken Pratili berada di dalam jarak 200 langkah, maka rambut ini akan memberi tanda. Rambut akan meringkal bergerak ke atas lalu melesat ke arah di mana beradanya selir itu. Kalau semudah itu mencari Ken Pratili, mengapa tidak dilakukan oleh penguasa atap langit? Ujar Sakuntala Dewi. Menurut pengakuan penguasa atap langit, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Karena jarak tertentu Ken Pratili mampu mencium bau tubuhnya. Begitu mencium pasti dia akan melarikan diri. Seumur-umur penguasa atap langit tidak akan mampu mencari dan menemukan selirnya itu. Selain itu, sang penguasa mempunyai pantangan. Tidak boleh berada di luar negeri atap langit lebih dari 2 kali matahari terbit. Makhluk bernama penguasa atap langit itu punya 16 seril. Kehilangan satu saja. Mengapa sampai kalang kabut mengejar dan membawa jantungnya? Nek, kau tidak seperti tidak tahu saja. Di mana-mana orang punya banyak selir, tapi pasti ada satu yang paling disayang. Nah, kalau bisa saja Ken Pratili memang kesayangannya penguasa atap langit, kata Jaka Pesolek pula. Tahu dari mana kau? Tukar Ratu Randa sambil bercongolnya. Nek, ada ujar-ujar begini. Seseorang baru tahu betapa rasa sayangnya dia pada sang kekasih pada saat sang kekasih tidak lagi menjadi miliknya. Entah mati, entah minggat, tak kabur sama laki-laki lain. Hebat juga bicaramu, kata Ratu Randang sambil melirik ke arah Sakuntala Dewi dan Kunti Ambiri. Nek, Kunti, Sakuntala Dewi, aku pergi sekarang. Kalau tugasku sudah selesai, aku pasti akan mencari kalian. Tunggu, jangan pergi dulu. Kami perlukan di sini, berkata Kunti Ambiri. Sudah banyak orang gagah dan hebat di tempat ini. Lagi pula aku telah menerima permintaan orang untuk menolong. Mana mungkin mau mengingkari. Lebih baik para sahabat cepat membantu raja dan orang-orang di pintu gerbang. Masakan kalian tega membiarkan kesatria panggilan bekerja sendiri? Jaka Pesolek kedipkan mata lalu segera tinggalkan orang-orang itu. Kalau tidak ada urusan besar di kota raja, rasanya aku mau mengikuti gadis aneh ini. Mau aku tahu apa yang bakal terjadi, kata Kunti Ambiri. Yang jadi pertanyaan, gadis itu dijanjikan apa oleh penguasa atap langit sampai mau berkeliaran ke sana ke sini membawa jantung manusia? Pasti ada satu imbalan yang menarik, ucap Ratu Randa. Mungkin janji boleh mengusap. Mengikuti Kunti Ambiri dengan wajah agak cemberut. Lalu Kunti Ambiri mendahului lari ke arah pintu gerbang, diikuti oleh Sakuntala Dewi dan Ratu Randang, tempat di mana Wiro berada bersama raja dan keluarganya serta para pengikut. Karena Raja Mataram tetap memaksa masuk ke dalam istana, Wiro akhirnya berkata, Yang mulia, saya minta diberi waktu. Saya akan melakukan sesuatu, lalu memeriksa keadaan istana. Jika segala sesuatunya memang aman, saya akan kembali memberitahu. Tapi apakah Yang Mulia tidak mau mengizinkan lebih dahulu agar saya mengobati tangan Yang Mulia yang patah? Mendengar ucapan Wiro, Ratu Randang cepat mendekati dan berbisik. Kau mau membuat konyol apa? Kau bukan tabib, bukan dukun. Bagaimana mau mengobati tangan raja? Untuk menyambung tulang lengan yang patah itu perlu waktu paling sedikit 10 hari. Kalau kau memang mampu melakukannya, kau benar-benar orang hebat. Seorang nenek di negeri matahari terbit bernama Nenek Neko pernah memberikan ilmu itu padaku. Ilmu mematah dan menyembuhkan tulang. Mudah-mudahan dengan kehendak Gusti Allah, aku bisa menolong raja. Kalaupun aku tidak, aku tetap puas karena sudah berikhtiar. Menangkap Wiro. Rupanya kau punya banyak sahabat nenek sepertiku. Pasti sih Nenek Neko itu orangnya cantik. Wiro tertawa. Lalu dia berkata, Nek, baiknya kau bantu membujuk raja agar dia mau kutolong. Tak usah khawatir, aku akan mencoba.
Tapi mengapa kau tidak mempergunakan kesaktian 8 bunga matahari saja? Ujar si nenek pula. Kalau itu maumu akan kucoba. Ratu Randang memandatangi raja yang saat itu duduk di tanah bersandar ke tembok halaman. Tangan kanan yang patah diletakkan di atas pangkuan paha kanan yang dibalut dengan sehelai kain. Setelah bicara dan dibujuk oleh Ratu Randang, ternyata Raja Mataram kini bersedia ditolong oleh Wiro. Dari balik pakaiannya Wiro keluarkan 8 bunga matahari kecil. Maafkan saya yang mulia. Seakan saya mencoba untuk menolong dengan bunga sakti ini lebih dahulu. Mendadak terdengar suara alunan gemelang di kejauhan, disusul suara mengiang ke telinga Wiro yang juga didengar Raja Mataram, Kunti Ambiri, Ratu Randang, dan Sakuntala Dewi. Kami minta maaf beribu maaf. Kemampuan kami menolong hanya tinggal satu kali, yaitu untuk membebaskan guru kesatria panggilan. Kalau kali ini menolong walau tidak muncul memperlihatkan diri, maka kami tidak mungkin melakukan pertolongan lagi. Semua orang termasuk Raja Mataram terkesikap mendengar suara mengiang itu. Wiro sendiri jadi tertegun dan menggeruk kepala. 8 bunga matahari pandagi beberapa lama. Lalu terdengar suara pendekar berkata, 8 bunga matahari, sahabatku 8 pocong menari. Saat ini Yang Mulia Mataram sangat membutuhkan pertolongan. Tendangan makhluk api tadi agaknya bukan tendangan sembarangan. Aku melihat ada bagian lengan, ada daging lengan yang menggembung biru, pertanda tendangan mengandung racun jahat. Jika tangan yang patah tidak segera dihobati, racun jahat bisa saja menyebar lebih cepat. Kalau racun sampai ke jantung, nyawa Yang Mulia Mataram tidak mungkin bisa ditolong lagi. Semua orang terkejut mendengar ucapan Wiro itu. Ternyata Wiro lebih mementingkan Raja Mataram daripada menyelamatkan gurunya. Raja Mataram sendiri letakkan tangan kiri ke atas dada dan wajah tampak haru. Sepasang mata menatap Wiro tak berkedip. Kemudian terdengar lagi suara mengiang. Kesatria panggilan, jika itu keinginanmu, mana kami berani menolak. Kami akan segera menolong. Kau tinggal mengusap diri kami pada cedera pada tangan kanan Raja Mataram. Maka setelah tugas dan pertolongan kami selesai, kami akan bermohon diri. Kami tidak akan muncul lagi untuk selama-lamanya. Lalu siapa yang kelak akan menyelamatkan gurumu? Gusti Allah pasti akan menolong beliau, jawab Wiro tanpa keraguan. Ratu Randa melangkah mendekati Wiro lalu bersik, jika kau memang punya ilmu lain, sebaiknya ilmu itu dulu yang dicobakan. Tadi aku menyuruh kau mempergunakan bunga mata itu karena sudah tahu pasti kesaktiannya. Bukan maksudku merendahkan ilmu kesaktianmu yang lain. Cepat kepergunakan ilmu yang kau dapati dari si nenek Neko itu. Nekonya cuma 1 kali, Nek, kata Wiro. Sudah, itu saja jadi persoalan. Lekas tolong Yang Mulia Mataram, kata Ratu Randang sambil tersenyum dan kedipkan mata yang juling. Setelah meminta izin terlebih dahulu, membuka kain pembalut tangan Rakai Kaliwangi di aklok kepala, lalu tangan kanan diletakkan di atas tangan yang patah. 5 jari dikembang, lalu diremas 3 kali berturut. Raja Mataram menjerit setinggi langit. Rasa sakit luar biasa. Kaki kanannya tak sengaja menendang ke depan. Duk! Tendangan mendarat telak di dada Wiro. Pendekar 212 terpental terduduk di tanah. Cepat ditolong oleh Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi. Untungnya tendangan Mataram dilakukan hanya dengan kekuatan luar tanpa tenaga dalam. Walau Wiro merasa sakit, namun tidak ada bagian tubuh yang cedera. Hanya wajah tampak sedikit pucat karena terkejut tidak menyangka mendapat hadiah tendangan. Sehabis menjerit keras, tiba-tiba Raja Mataram berseru, "Hyang Jagat Nabarata Agung, lihat, tanganku yang patah sembuh." Raja berseru sambil angkat tangan kanannya ke atas, gembira tapi juga seperti tidak percaya. Tangan yang telah tersambung kembali diusap lalu dipijat-pijat. Tiba-tiba tangan yang tulangnya sudah bersambung kembali itu mengucur keluar cairan hitam kebiruan. Raja tersentak kaget. "Tidak apa-apa Yang Mulia, tidak usah khawatir. Racun jahat dalam tubuh Yang Mulia sudah keluar," kata Wiro memberitahu. "Kesatria panggilan, aku sangat berterima kasih padamu." Raja merangkul Wiro yang saat itu telah berdiri sambil usap-usap dadanya yang kena tendangan. Sambil memeluk Wiro, Rakai Kaliwangi di halok kepala berkata, "Maafkan tendangan tadi, aku tidak sengaja." Rasa sakit yang menyembuhkan itu seperti tombak api yang ditancapkan ke batok kepala. Kalau cedera Yang Mulia tidak mengidap racun, sebenarnya hal itu tidak akan terjadi. Aku tetap berterima kasih atas pertolonganmu. Kau benar-benar luar biasa. Yang Mulia, Yang Maha Penyembuh telah menunjukkan kekuasaannya. Bukan saya, ucap Wiro pula. Gusti Allahmu, tanya Raja Mataram. Wiro tersenyum lalu anggukkan kepala. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu sejak tadi terkejut, kagum sekaligus gembira. Ratu Randang saking girangnya saat itu sebenarnya ingin sekali memeluk dan mencium sang pendekar, tapi terpaksa menahan diri sambil senyum-senyum. Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi saling berpegangan tangan, pertanda mereka juga merasa gembira melihat kesembuhan Raja Mataram. Yang Mulia, seperti kata saya tadi, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Harap Yang Mulia dan keluarga sudi menunggu di sebentar di tempat ini. Dengan cepat Wiro masuk ke dalam halaman istana. Semua orang termasuk Raja Mataram tidak dapat menahan rasa ingin tahu apa sebenarnya yang hendak dilakukan Wiro. Mereka semua segera mengikuti tapi menjaga jarak agak jauh di sebelah belakang sang pendekar. Wiro melangkah menghampiri makhluk api yang masih hidup dan saat itu terkapar di halaman istana dalam wujud seorang pemuda belasan tahun yang keadaannya sangat mengenaskan. Sekujur tubuh mengelupas hangus, mulut mengerang tiada henti dan sesekali tangan serta merta kaki melejang-lejang. Agaknya umurnya tidak bakal lama. Wiro letakkan tangan kiri di atas dada si pemuda lalu kerahkan tenaga dalam disertai aliran hawa sakti. Suara erangan lenyap. "Pemuda malang, katakan siapa dirimu?" Sepasang mata orang yang ditanya bergerak sedikit. Menatap sayu ke arah Wiro. Mulut tidak memberi jawaban. Wiro lipat gandakan aliran tenaga dalam dan hawa sakti.
Mata itu tampak membuka besar. Ada orang yang memasukkan ilmu jahat ke dalam tubuhmu, lalu menguasai dan mengendalikan dirimu. Kau diperintahkan untuk membuat keonaran di istana kerajaan Mataram. Kau pasti diperintah yang membunuh yang mulia Raja Mataram. Betul. Mulut tak menjawab, tapi sepasang mata si pemuda mengedip perlahan. Katakan, siapa orang yang melakukan semua itu? Wiro kembali bertanya. Mulut si pemuda membuka. Bukan untuk mengeluarkan suara, tapi batuk-batuk beberapa kali lalu semburkan darah hitam. Mata membelalak beberapa saat, tubuh menggeliat dan tangan kiri kanan melejang-lejang. Wiro menunggu sampai pemuda itu tenang. Kalau tadi dia alirkan hawa sakti hingga hangat, maka kini dia ganti dengan aliran hawa sejuk. Muka yang melepuh dan si pemuda tampak agak bercahaya. Lekas katakan, siapa orang yang telah mencelakai dirimu? Wiro bertanya sekali lagi. Si pemuda menatap kosong ke langit kelam di atasnya. Kepala digeleng perlahan. Mulut tak kunjung mengeluarkan suara. Wiro lantas keluarkan bintang perunggu bersudut 5 berwarna merah pekat yang diberikan oleh makhluk samar hijau di dalam istana yang diduga adalah penguasa atap langit. Jangan bunuh makhluk api kelima. Jika raja sudah diselamatkan, tancapkan bintang merah ke dalam batok kepala makhluk api kelima. Wiro ingat betul ucapan makhluk hijau di dalam istana. Tidak tunggu lebih lama, dia segera ulurkan tangan kanan yang memegang bintang perunggu merah. Sepasang mata si pemuda kelihatan membeliak besar ketika sekilas sempat melihat benda tersebut. Mulut tiba-tiba keluarkan suara meracau. Tak jelas apa yang dikatakan. Wiro letakkan bintang perunggu merah dia tepat di atas ubun-ubun si pemuda. Dengan merahkan sedikit tenaga dalam bintang perunggu merah ditekan hingga des. Bintang merah masuk melesak ke dalam batok kepala si pemuda. Asap merah mengepul. Dari mulut keluar suara meraung aneh. Bukan menyerupai suara anjing atau serigala, tapi merupakan suara ngeongan kucing. Wiro, Raja Mataram, dan semua orang yang ada di tempat itu tercekat kaget ketika tiba-tiba seekor anak kucing besar melesat keluar dari batok kepala yang barusan ditembus bintang merah. Anak kucing itu mengeong keras 3 kali, melompat ke udara setinggi 3 tombak. Hebatnya, dari 4 jurusan lain tiba-tiba melesat pula anak kucing merah. Kelima anak kucing itu saling bergabung di udara, membentuk lingkaran dan melayang berputar sampai 5 kali. Kelima binatang itu melesat ke atas lenyap di langit gelap. 5 dari 8 sukma merah. Pasti, ucap Ratu Randa. Keanehan tidak cuma sampai di sana. Begitu 5 anak kucing merah lenyap di langit, sosok pemuda yang terkapar di tanah tiba-tiba menjerit keras lalu bergerak duduk. Dada turun naik seolah ada yang hendak meledak di dalam tubuhnya. Kulit yang gosong dan mengelupas ke bentuk aslinya tanpa cedera sedikit pun. Wiro ulurkan tangan kanan memegang bahu si pemuda, alirkan hawa sakti dan tenaga dalam dan hawa sejuk. Tenang, tenang. Sekarang kau pasti bisa bicara. Katakan, apa yang terjadi dengan dirimu? Siapa orang yang memasukkan ilmu jahat dalam dirimu? Siapa yang mengendali dan memerintahkanmu menyerang istana dan berniat membunuh Raja Mataram? Si pemuda keluarkan suara tercekik. Wiro cepat menotok berat besar di leher si pemuda. Sementara Raja Mataram, Ratu Randang, Kunti Ambiri, Sakuntala Dewi, dan Kumar Gandamayana serta beberapa abdi dalam sudah berada di situ mengelilingi Wiro dan si pemuda. Bicara, ayo cepat bicara. Wiro kerahkan lebih banyak tenaga dalam. Mulut si pemuda akhirnya terbuka sedikit. Dari mulut itu meluncur suara bergetar dan agak terputus-putus. Jenazah jenazah simpanan. Jenazah simpanan. Makhluk apa itu? Siapa dia? Tanya Wiro. Si pemuda menggelejeng. Di mana kami bisa menemukan makhluk bernama jenazah simpanan itu? Antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan makir Ratu Randa. Kalau dia tidak mau menerangkan dengan jelas, biar aku bunuh saja. Mengancam Kunti Ambiri lalu menjambak rambut si pemuda. Ayo lekas bicara, atau aku petot sampai copot kepalamu. Tiba-tiba terasa ada sambaran angin. Dari tenggorokan pemuda itu saat itu juga keluar suara mengorok, disusul cairan membusa. Lalu sepasang mata menjeliak dan nafas menyengai. Lidah mulai terjulur, 2 tangan bergerak ke leher, membuat gerakan seolah-olah menyingkirkan sesuatu yang mencekiknya. Ada makhluk tak terlihat mencekik pemuda ini, bisik Ratu Randa. Wiro cepat berdiri sambil memberi isyarat pada si nenek Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi. Sementara Kumara Gandamayana cepat membawa Raja Mataram menjauhi tempat itu. Semua orang yang bisa bertindak menyelamatkan. Tiba-tiba batang leher si pemuda bergerak patah dan kepala terkulai ke kiri. Mata mencelat, lidah terjulur. Sekujur tubuh pemuda kelihatan remuk mengerikan. Dalam keadaan hancur, tubuh itu kemudian roboh dan jatuh ke tanah. Kurang ajar. Wiro yang tadinya hendak mengerahkan ilmu menembus pandang untuk melihat apa yang mencelakai si pemuda tidak mau membuang waktu lagi. Serta-merta dia merapal ajian pukulan harimau dewa. Kunti Ambiri dan Ratu Randa tidak tinggal diam. Keduanya juga menghantam ke arah sasaran tak terlihat yang dipukul Wiro. Brak! 3 pukulan sakti seolah menghantam tembok besar. Terdengar suara bergemur lalu
12 langkah di hadapan orang itu tersungkur menggeletak sosok tubuh mengenakan jubah hitam. Ketika semua mendatangi termasuk Raja Mataram, ternyata orang itu adalah seorang kakek berambut, berkumis dan berjanggut ungu. Di keningnya ada satu benjolan sebesar telur burung dara yang berwarna ungu. Maka meski jelas-jelas tadi 3 pukulan sakti menghantam tubuhnya, semua tidak kelihatan, namun si kakek sedikit pun tidak mengalami cedera. Hanya sepasang mata yang kelihatan tertutup. "Resi Jingga Antasana," berucap Ratu Randang. "Ratu, kau kenal dengan orang ini?" "Ratu, kau kenal dengan orang ini?" tanya Raja Mataram. "Dia resi sesat bermusim di lereng Gunung Sumbing sejak beberapa waktu lalu, dan beberapa waktu silam saya ketahui dia telah diusir oleh para resi sesepuh di pemukiman." "Kalau dia resi sesat, pasti dia telah berkomplot dengan makhluk jalan lain yang telah menguasai dirinya. Aku curiga lagi-lagi ini perbuatan 2 sinuhun keparat itu dibantu oleh Dirgapurana si bocah sialan," Wiro berkata setengah memaki. Memang tidak ada tanda-tanda cahaya merah atau kuning atau hitam pada resi ini. Juga sewaktu dia membunuh pemuda itu, sama-sama sekali tidak tampak terlihatnya ilmu kesaktian Sinuhun dan Dirgapurana. Namun 5 anak kucing merah tak cukup meyakinkan bahwa kelompok 2 Sinuhun masih gentayangan di bumi Mataram, berkata Kumara Gandamayana. Tiba-tiba sepasang mata resi Jingga Antasana terbuka nyalang. Astaga, kedua matanya orang tua ini merupakan rongga kosong dan nyalang berwarna ungu. Dari dalam rongga mata mengepul keluar 2 larik sinar ungu. Di saat yang sama terdengar suara mendesis halus disertai menebarnya bau amis. Kunti Ambir yang sudah berpengalaman mendengar suara serta mencium bau amis serta-merta berteriak, "Lekas menyingkir!" Meski dia tidak tahu apa yang akan terjadi, namun semua orang-orang termasuk raja yang didampingi oleh Kumara Gandamayana segera menjauhi tempat itu. Mereka berusaha mencapai pohon beringin besar di tengah hutan dan di tengah halaman untuk berkait berlindung. Tiba-tiba sosok resi Jingga Antasana menggeliat, tangan menempel di sisi tubuh, 2 kaki merapat. Di lain kejap sosok sang resi telah berubah menjadi seekor ular besar berwarna ungu yang memiliki sepasang mata berupa bolongan rongga. Di atas kepala ada sebuah tanduk lancip. Perlahan-lahan binatang ini membuat gerakan berdiri. Bagian tubuh sebelah bawah membentuk 5 lingkaran. Tubuh sebelah atas berdiri lurus. Sisi kiri kanan mengembang seperti ular sendo. Semua orang yang menyaksikan itu bergidik. Laksana kilat, ular ungu melesat ke arah Raja Mataram. Kumara Gandamayana melompat depan menyongsong serangan. Selain melindungi Raja Rakai Kayuwangi Diah Lokapala, orang tua ini pentang 2 tangan ke atas. 2 tangan berubah menjadi merah seperti bara menyala. Sambil melangkah maju menghadang datangnya ular ungu, kakek ini membuat gerakan aneh. 2 tangan menjulur panjang, siap untuk menangkap dan melumat kepala ular ungu. Inilah jurus serangan yang disebut sepasang tangan membuka pintu neraka. Ilmu ini yang jarang dikeluarkan oleh Kumara Gandamayana karena sangat ganas. Benda apa saja yang kena diringkus 2 tangan pasti akan hancur dan denah mengerikan. Dari samping kiri pendekar Dosa Tudawirosa melepaskan pukulan kilat penyambar puncak gunung yang didapat dari tua gila. Seperti serangan Kumara Gandamayana yang diarahkan adalah kepala ular ungu. Ratu Randa tidak tinggal diam. Nenek ini gulingkan diri di tanah, lalu dari bawah dia menghantam ke atas tubuh ular sebelah bawah dengan pukulan bernama di dalam gelap tangan penghukum membelah jagat. Selarik sinar biru membesat ke udara. Sakuntala Dewi membalikkan tubuh ke udara, lalu dari atas dia membuat gerakan menghujam dengan kaki tunggalnya. Saat itu juga selarik sinar biru kehijauan menderu menyambar ke arah tubuh ular ungu sebelah atas. Melihat datangnya 4 serangan dari orang-orang berkepandaian tinggi, sudah dapat dipastikan ular besar melesat ke arah Raja Mataram akan menemui kematian dengan tubuh hancur berkeping-keping tak karuan rupa, kalau tidak mau dikatakan menjadi bubuk. Satu-satunya orang yang tidak ikut menyerang adalah Kunti Ambiri. Gadis ini menggantikan kedudukan Kumara Gandamayana, melindungi raja yang kini di belakangnya. Desbar, ceras. 4 serangan menghantam sosok ular ungu dengan terak, mulai dari kepala sampai ke pertengahan tubuh di atas bawah. Binatang itu mendesis keras. Kujur tubuh mulai dari kepala sampai ekor pancarkan cahaya ungu. Inilah cahaya pelindung yang hebat luar biasa. 4 serangan sakti hanya membuat tubuh bergoncang melejang-lejang beberapa kali. Kumara Gandamayana tidak mampu menangkap dan menghancurkan kepala ular dengan 2 tangannya yang merah menyala membara. 3 serangan Wiro, Ratu Randa dan Sakuntala Dewi juga tidak sanggup menciderai ular ungu. Dalam keadaan tubuh masih utuh, ular ungu kembali melesat ke arah raja. Kali ini dengan kepala tegak dan mulut menyembur uap ungu mengandung racun. Melihat ini, Wiro segera menghadang dengan pukulan sinar matahari. Namun saat itu Kunti Ambiri sudah menerjang ke depan. "Ini bagianku. Semua lekas menjauh. Tutup jalan nafas." Sambil melompat mundur, Ratu Randang keluarkan ilmu tangan langit ke kaki bumi. Selapis hawa aneh serta-merta menyerungkup udara, memagari semua orang yang ada di tempat itu. Rahang Kunti Ambiri menggembung. Bersamaan dengan itu, dia perut mencekung. Di salah satu pekikan dahsyat, gadis cantik sakti alam roh ini menyembur. Bersamaan dengan itu, perut yang mengempas mengelenting ke depan. Dari dalam perut Kunti Ambiri menyembur berhamburan puluhan ular biru bermata merah panjang 1 tombak. Sementara dari pusar, si gadis melesat seekor ular besar dengan panjang hampir 3 tombak berwarna hitam berkepala putih.
Tidak percuma Kunti Ampiri pernah mendapat julukan sebagai Dewi Ular. Puluhan ular biru bermata merah dengan cepat melibat tubuh ular ungu. Kejadian sosok Resi Jingga Antasana, sehingga ular ungu seolah terbungkus tak terlihat lagi. Sambil melibat binatang-binatang ini mematuk buas, suara patukan menggemuruh menggedikan. Selukujur tubuh ular ungu tampak dipenuhi puluhan lubang. Tiba-tiba tubuh ular yang dikeroyok memancar cahaya ungu. Saat itu juga puluhan ular terpentar berbagai penjuru dan keadaan tubuh hangus mengkeret lalu meledak. Kunti Ampiri menjerit marah. "Bunuh!" teriak si gadis. Ular besar hitam kepala putih yang keluar dari perutnya melalui pusar Kunti Ampiri melesat ke laksana topan, menyerbu ke arah ular ungu bercula yang berada dalam keadaan tubuh penuh luka. Libat melepas berlangsung ganas, kepala saling berbentur, patuk dan gigitan menjadi berulang-ulang membuat luka-luka berdarah di sekitar tubuh masing-masing. Kibasan ekor menderu tiada henti. Tampaknya ular ungu bercula terdesak beberapa menghadapi keganasan sosok ular hitam kepala putih. Namun tak disangka, didahului pijaran cahaya ungu, tiba-tiba kepala dan sosok ular ungu itu berubah besar dan panjang menjadi 2 kali wujud semula. Sesekali membuat gerakan menggeliat libatan ular hitam hingga pola putih terlepas. Lalu terjadilah hal yang membuat semua orang terkejut dan Kunti Ampiri berteriak kaget. Kepala ular ungu pentang kepala, mulut membuka lebar. Sekali kepala melesat ke depan tak ampun lagi. Kepala dan tubuh ular hitam putih milik Kunti Ampiri amblas masuk. "Kurang ajar, Edan!" Kunti Ampiri berteriak marah, tidak percaya ketika melihat bagaimana ular hitam kepala putih menggelepar-gelepar di telan ular ungu. Darah kental mengucur. Suara desak tulang-tulang yang hancur dan ular hitam kepala putih miliknya membuat tubuhnya sendiri ikut semersarmuk dan nafas menyesak. Semua orang terkesip di negeri ngeri dan untuk beberapa ketika hanya bisa tertegun dan bergidik melihat apa yang terjadi. Wiro sadar terlebih dahulu. Tangan kanan dipentang dan siap berubah menjadi seputih perak beliau. Pukulan matahari siap untuk dihantamkan ke arah ular ungu yang nyaris melahap habis sosok ular hitam kepala putih. Namun sebelum Wiro sempat melepas pukulan sakti, tiba-tiba kecepatan luar biasa ekor ular ungu melesat ke arahnya. Wiro melihat seolah batang pohon kelapa siap menggebuk dirinya. Walau mungkin dia bisa menghajar ular ungu dengan pukulan sinar matahari, dirinya belum tentu selamat dari gebukan ekor ular. Mau tidak mau sambil memaki geram, murid Sinto Gondang terpaksa jatuhkan ke tanah. Tembok halaman istana di dekat pintu gerbang yang sebelumnya sudah roboh kini tambah hancur tak karuan dihantam ekor ular ungu. Tak berhasil menggebuk Wiro dengan ekornya, ular ungu mengejar sambil muntahkan hancuran tubuh ular hitam kepala putih yang berusaha remuk dan ditelan. Hanya sesaat lagi Wiro akan kejatuhan hancuran tubuh ular itu dari samping Ratu Randa dan Sakuntala Dewi sama-sama melepas pukulan sakti. Kunti Ampiri ikut menghantam pula dengan pukulan jarak jauh memancar sinar hijau. Yang diarah adalah hidung ular ungu yang dianggapnya merupakan bagian terlemah dari setiap ular. Walau pukulan Ratu Randang dan Sakuntala Dewi hanya bisa mendorong ular ungu sampai 2 tombak, namun itu sudah cukup menyelamatkan Wiro dari bantahan tubuh dan tulang belulang ular hitam kepala putih. Muntahan tubuh dan tubuh lang ular ungu jatuh di tanah, membentuk satu gundukan setinggi betis. Dan hanya beberapa langkah dari Wiro yang saat itu tengah berusaha berdiri siap melepas pukulan pamungkasnya, pukulan sinar matahari. Bau amis menebar, sosok ular ungu bergerak ke atas, mengambang setengah tombak di udara. Hidung yang tampak menguncurkan darah akibat pukulan Kunti Ampiri. Bagian tubuh yang sebelah atas sampai bawah mengapung datar, ekor mencuat ke atas tanda siap melancarkan serangan lagi. Betul saja, didahului dengan melesatnya 2 cahaya ungu dari dalam rongga mata yang bolong. Ekor menyusul mengibas dengan gerakan serangan berbentuk lingkaran. Ratu Randa, Kunti Ampiri dan Sakuntala Dewi terpencar selamatkan diri. Terpaan angin yang keluar dari serangan ekor ular ungu membuat ketiganya terkapar di tanah. Walau tidak cedera, tapi untuk beberapa lama mereka tak mampu bergerak bangkit. Sementara itu, Wiro tetap nekat untuk menghantam dengan pukulan sinar matahari. Namun kepala ular ungu dan mulut yang terbuka melesat lebih cepat. Cahaya ungu membersit dari sepasang mata ular ungu membuat Wiro kesulitan dan tidak dapat melihat jelas datangnya serangan. Beberapa orang yang menyaksikan itu sudah menduga apa yang bakal terjadi dengan Wiro. Menjerit. 8 pekikan perempuan yang berasal dari 8 bunga kecil ikut memenuhi udara malam. Kumara Gandamayana jejakkan kaki di kanan di tanah sambil merapat ajik saktian kekuatan bumi milik para dewa. Begitu kaki kanan berhasil menyedot kekuatan dalam tanah, kaki ini langsung melompat dan menendang kepala ular ungu. Tendangan Kumara Gandamayana memasang berhasil mendarat telak di kepala sebelah kanan ular ungu. Tapi si kakek sendiri terpental dan menjerit kesakitan lalu jatuh di tanah. Tak mampu bergerak untuk beberapa ketika. Kasut di kaki kanan robek dan kaki kanan si kakek tampak menggempung bengkak. Ular ungu tampak bergeming sedikit pun terus melesat ke arah Wiro dengan mulut terpentang lebar. Lidah berjang berpancakan berjulur merah. Cairan ludah dan racun bercampur dan berdarah berlelehan. Taring mencuat panjang dan runcing. Hanya sekejapan lagi, kepala dan ujung tubuh sekujur tubuh Pendekar 1-2 akan amblas masuk ke dalam mulut ular raksasa. Mendadak suasana malam di atas kawasan istana menjadi lebih kelam. Di udara terdengar suara kepukan sayap aneh menimbulkan angin kencang, membuat angin bergetar dan daun pohon beringin ikut bertamburan.
Satu bayang-bayang hitam menutupi bangunan dalam halaman istana. Bau busuk menyambar jalan pernafasan. Semua orang menatap ke atas langsung terkesip kaget. Mereka tidak tahu apakah yang mereka lihat benar-benar seekor binatang raksasa atau hantu jajian. "Kelelawar hantu," ucap Sakuntala Dewi dengan suara bergetar. Wiro usap kedua dadanya. Wiro usap kedua mata hingga pemandangannya lebih jelas. Ketika menatap ke atas, sang pendekar jadi kaget. Dia melihat satu makhluk raksasa melayang rendah. Astaga, apa benar? Bagaimana makhluk ini bisa muncul di sini? Tiba-tiba di udara kelam melesat dua benda aneh dikobari api. "Panah api!" berseru Ratu Randa. "Jelas ini semua pekerjaan dua sinuhun keparat." Nenek ini dalam keadaan masih terduduk di tanah siap melepas pukulan sakti. "Nek, tunggu. Tahan serangan," teriak Wiro sambil dua tangan di atas ditekapkan di atas kepala. "Edan, memangnya ada apa?" Si nenek berteriak bertanya. Tres. Dua panah api menancap di mata kiri kanan ular ungu yang hanya berupa rongga dalam. Binatang ini menggeliat sambil keluarkan suara mendesis keras. Gerakannya hendak menelan kepala dan tubuh Wiro jadi tertahan. Kepala dipanting ke arah datangnya serangan dua panah api. Mulut mendesis keras. Binatang ini siap melancarkan serangan. Namun saat itu juga makhluk raksasa yang melayang di udara tiba-tiba menyambar ke bawah dan laksana kilat. Kepala dan sebagian badan ular telah berada dalam mulutnya yang dipenuhi gigi besar dan taring runcing. Ular ungu berusaha menyerang makhluk yang menelannya dengan ekor, namun serangan itu dibalas dihantamkan ke pakan sayap. Ular ungu coba melibat untuk meremuk tubuh lawan, tapi cepat sekali seluruh sosoknya telah amblas ditelan makhluk raksasa. Walau semua orang yang berada lega karena Wiro selamat, namun mereka tak habis kejut melihat kemunculan makhluk seekor kelelawar besar berbulu tebal hitam kecoklatan yang saking besarnya bentangan kedua sayapnya bisa menutup seluruh atap bangunan istana. Dengan kepala ditunduk, sayap dikuncup, kelelawar raksasa melayang turun di halaman istana lalu melangkah ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Semua orang lagi-lagi dibuat kaget ketika mendengar binatang ini mengeluarkan ucapan, "Makhluk edan gila, dia bisa bicara seperti manusia," ucap Ratu Randa. Di hadapan Wiro, kelelawar raksasa berkata, "Yang mulia, harap maafkan karena saya terlambat datang menolong Yang mulia." Sekarang kejut semua orang bukan olah-olah. Raja saling pandang dengan Kumara Gandamayana saat itu masih kesakitan karena cedera di atas kaki, tapi sudah bisa berdiri. Ratu Randang, Kunti Abiri dan Sakuntala Dewi juga tak habis heran. "Yang mulia, dia dipanggil Yang mulia. Weh, sejak kapan si gondrong itu jadi raja di raja makhluk aneh, kelelawar raksasa? Jangan-jangan binatang itu kelelawar betina yang wujud sebenarnya seorang gadis cantik," ucap Ratu Randang pula. Tersipu-sipu, Wiro bangkit berdiri. Kepala digaruk. Dia sendiri sudah ditolong kelelawar raksasa seolah tidak percaya mengalami kejadian itu. "Sahabat kelelawar raksasa dari negeri atap langit, aku berterima kasih padamu. Kau telah menyelamatkan nyawaku," kata Wiro pula. "Itu sudah menjadi tugas saya. Tapi mohon maaf atas kelancangan saya. Sebenarnya tadi akan ada dua pertolongan atas diri Yang mulia. Pertama dari makhluk berwujud seekor harimau berbulu putih bermata hijau. Datuk Rao bermata hijau." Tercengang-cengang Wiro menyebut nama harimau peliharaan Datuk Rao Basalwang Ame dari Pundoan Dalas. Dia merasa heran bagaimana kelelawar raksasa mengetahui hal itu. "Betul," jawab kelelawar raksasa. "Lalu pertolongan kedua dari keris sakti yang terselip di pinggang Yang mulia." "Astaga, makhluk ini juga tahu semua," pikir Wiro. Sang pendekar kembali menggaruk kepala. "Sahabatku, aku sekali lagi ingin berterima kasih padamu." "Yang mulia," kata kelelawar raksasa, "izinkan saya kembali ke negeri atap langit. Negeri hanya dijaga oleh para sahabat arwah hitam putih. Keadaan di sana masih kacau. Saya khawatir akan terjadi apa-apa, kecuali jika Yang mulia ingin saya melakukan sesuatu atau minta saya tetap di sini. Saya akan menurut perintah Yang mulia." "Sang penguasa, apa dia tidak ada di negeri atap langit?" bertanya Wiro. "Seperti kata saya dulu, beliau lenyap entah kemana. Sebelum pergi, beliau memberitahu bahwa Yang mulialah junjungan saya yang baru dan harus saya lindungi." Wiro ingat cerita Jaka Pesolek dan keberadaan penguasa atap langit di bumi Mataram yang meminta gadis itu untuk menyerahkan jantung Ken Parantili pada sang selir. "Kalau begitu, kau lekaslah kembali ke negeri atap langit." "Baik Yang mulia, saya mohon diri," kata kelelawar raksasa. Lalu binatang ini tundukkan kepala ke arah Wiro dan Raja Mataram seolah memberi penghormatan. Sesaat kemudian, kelelawar raksasa melesat di udara. Kepakan sayap membuat tubuh semua orang bergoyang-goyang. Tanah bergetar, debu berterbangan di udara. Daun-daun pohon beringin kembali luruh. "Makhluk hebat," ucap Kunti Ambiri sambil gelengkan kepala. "Sahabat Wiro, tidak disangka kau rupanya sudah menjadi Yang mulia raja di negeri atap langit," berkata Sakuntala Dewi. Wah, berarti sekarang dia juga bakal punya belasan selir," kata Ratu Randang pula. Mendengar ucapan si nenek, Wiro hanya bisa tertawa. Raja Mataram mendekati Wiro. "Kesatria panggilan, siapa adanya makhluk tadi?" Raja bertanya. Wiro lalu menuturkan riwayat pengalaman di negeri atap langit. Sebelumnya, makhluk kelelawar raksasa itu ada 3. Yang 2 menemui ajal akibat serangan sinuhun muda Gama Karadipah. Mereka adalah para pengawal penguasa atap langit. "Apa benar kau telah menjadi Yang mulia atau raja penguasa atap langit?" tanya raja lagi. Sementara semua orang memasang telinga ingin mendengar jawaban keterangan sang pendekar, Wiro tertawa. "Yang mulia, mana mungkin orang seperti saya ini tampang bisa jadi raja, sekalipun raja di negeri antah berantah."
Makhluk kelelawar itu selalu menyebut saya dengan panggilan yang mulia. Mungkin itu hanya sebagai ucapan terima kasih, karena saya pernah menyelamatkan nyawanya dari tangan jahat Sinuhun muda Gama Karadipa. Selain itu, saya tidak pernah bisa menduga apa sebenarnya yang ada dalam benak penguasa atap langit, yang sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Tapi turut keterangan Jaka Pasolek, penguasa atap langit ada di bumi Mataram, di tengah mencari selir pertamanya yang bernama Ken Parantili. Riwayat kelelawar hantu bisa dibaca dalam serial sebelumnya berjudul 8 Pocong Menari. Sambil bicara tadi, Wiro terapkan ilmu menembus pandang, memperhatikan keadaan di luar dan di dalam bangunan istana. Melihat tidak ada hal yang mencurigakan, Wiro berkata pada Raja Mataram, "Yang mulia, saya rasa keadaan sekarang sudah aman. Yang mulia dan keluarga bisa segera masuk ke dalam istana. Saya dan para sahabat akan tetap berada di sini sampai sang surya terbit. Selain itu, sudah saatnya saya harus menyerahkan keris Kanjeng Sepuh Pelangi kepada Yang Mulia." Mendengar ucapan Wiro itu, Ratu Randang segera mendekati Kumara Gandamayana dan berbisik. Setelah raja menerima keris sakti, senjata itu harus dipinjam dan dipergunakan untuk menolong si gadis. Si kakek mengusap wajahnya lalu menjawab, "Aku sudah mendengar riwayat gadis itu. Bagaimana dengan kaulan yang menjadi pegangan Sakuntala Dewi? Kesatria panggilan tidak akan mampu menyembuhkan Sakuntala Dewi kalau tidak menerima kaulan bahwa dia bersedia menjadi suami gadis itu." Dada Ratu Randang berdebar, wajah berubah. Wiro akan menjadi suami Sakuntala Dewi. Setelah menundukkan kepala beberapa lama, dengan suara perlahan si nenek berkata, "Kalau memang sudah demikian kehendak Yang Maha Kuasa, kita mana bisa menolak. Kasihan kalau Sakuntala Dewi sengsara, begitu rupa seumur-umur." Kunti Ambiri mendekati Ratu Randang dan mengusap bahunya. Dia tahu bagaimana perasaan si nenek terhadap Wiro. Walau selalu disembunyikan dalam berbagai kelucuan, namun sebenarnya si nenek berwajah cantik dan bertubuh masih molek itu sangat menyukai Wiro. "Nek, jangan pikirkan hal lain. Niat Wiro untuk menolong semata," bisik Kunti Ambiri yang tahu perasaan si nenek dan coba menghibur. Ratu Randang berpaling, menatap wajah Kunti Ambiri dengan sepasang matanya yang juri. Dua alis yang bagus bergerak ke atas. "Kulihat matamu berkaca-kaca," bisik Ratu Randang yang membuat Kunti Ambiri cepat-cepat dongakkan kepala pura-pura menatap bulan biru. Sambil memegang dan meremas jari dari tangan Kunti Ambiri, Ratu Randang berkata, "Kita sebenarnya hanyalah insan-insan lemah yang tak bisa menyembunyikan perasaan." Sepasang mata Kunti Ambiri dan Ratu Randang yang tak berapa lama keduanya saling berpelukan. Kita ikuti dulu perjalanan Jaka Pasolek yang ketitipan amanat dari penguasa atap langit untuk menyerahkan jantung Ken Parantili pada sang selir. Tepat ketika fajar menyingsing, si gadis sampai di satu telaga kecil di kaki selatan Gunung Merapi, sekitar kawasan Kaliurang. "Heran, musim hujan sudah tiba. Mengapa telaga ini airnya hanya dangkal sebetis?" pikir Jaka Pasolek sambil duduk uncang-uncang kaki di atas sebuah batu di tepi telaga. Saat itu, dia ingin turun ke air untuk membersihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan mencari Ken Parantili. Namun, pemandangan indah di sekitar telaga membuat dia untuk beberapa lama masih terduduk di atas batu. Tak hanya matanya melihat sebuah batu besar di tepi telaga sebelah timur. Batu ini seperti menggantung dan dibanding dengan batu-batu lainnya dalam dan sekitar telaga banyak ditutup lumut. Batu satu ini tampak bersih licin. Berarti batu ini sebenarnya berasal dari tempat lain, menggelinding dan berhenti lalu menjumpat di tebing batu. Dari sela-sela batu kiri kanan dan sebelah bawah mengucur perlahan air jernih yang kemudian masuk ke dalam telaga. "Di balik batu itu," ucap Jaka Pasolek dalam hati, "sepertinya ada sumber aliran air, tapi aliran terhalang oleh batu. Mungkin ini penyebabnya air telaga menjadi dangkal." Dengan gerakan kilat, dalam sekejapan saja, Jaka Pasolek sudah berada di tepi telaga sebelah timur. Dia perhatikan keadaan batu terutama celah-celah di mana keluarnya rembesan air. Setelah yakin batu besar yang menggantung itu menjadi penghalang aliran sungai air, si gadis melompat ke atas tebing. Dari sini dia pergunakan dua tangan untuk mendorong batu. Seperti diketahui, gadis ini walaupun punya gerakan secepat kilat dan mampu menangkap petir, namun dia tidak punya kesaktian lain ataupun tenaga dalam. Dengan mengandalkan tenaga luar, mana mungkin bisa dia mendorong batu besar. Tidak putus asa, Jaka Pasolek sandarkan punggung ke dinding batu di belakangnya, lalu kaki kanan dipergunakan untuk mendorong. Sampai mukanya merah dan tubuh keringatan, tetap saja batu tidak bergeming. Dan, ya sudah. Ya sudahi, agaknya aku harus mandi setengah badan di air telaga yang dangkal itu. Jaka Pasolek turun melompat ke tepi telaga. Buntalan kain hitam yang berisi jantung Ken Parantili diletakkan di atas sebuah batu. Karena air telaga cuma setinggi betis, Jaka Pasolek terpaksa hanya mencuci muka saja. Selagi dia membasahi rambut, tiba-tiba dilihatnya buntalan kain hitam bergerak-gerak. Buntalan di sebelah atas terbuka, lalu segulung benda panjang hitam melesat ke arah pohon tak jauh dari telaga, menancap di batang pohon. "Astaga, rambut selir itu, apa yang terjadi?" Ken Parantili berseru, kaget. Dengan cepat melompat keluar dari dalam telaga, berdiri di depan pohon sambil memperhatikan rambut yang menancap. Si gadis ingat ucapan penguasa atap langit. Jika Ken Parantili berada dalam jarak 200 langkah, rambut akan memberi tanda. Rambut akan meringkal, bergerak ke atas lalu melesat ke arah di mana badannya selir itu.
Jaka Pesolek memandang berkeliling, melihat ke atas pohon. Dia menyelidiki beberapa jurusan namun sama sekali tidak melihat Ken Parantili. Pertanda yang salah atau ada yang tidak beres. Baru saja Jaka Pesolek berpikir seperti itu, tiba-tiba sosok tubuh jatuh tersungkur di tanah. Ternyata seorang perempuan berkebaya putih. Ketika melihat wajah perempuan itu, kejut Jaka Pesolek bukan alang kepalang. Selain terkejut, dia juga merasa gembira. Ken Parantili, syukur aku menemuimu di sini. Apa yang terjadi denganmu? Jaka Pesolek jatuhkan diri di samping selir pertama, penguasa atap langit yang saat itu dalam keadaan megap-megap. Wajahnya yang cantik tampak pucat, nyaris putih tak berdarah, sepasang mata setengah tertutup. Keadaan dirinya tampak lemah sekali. Jaka Pesolek segera merangkuk kepala sang selir. Kau siapa? Ken Parantili masih bisa keluarkan ucapan, bertanya walau sangat perlahan. Kau lupa, aku Jaka Pesolek, sahabat kesatria panggilan Wiro Sableng dari negeri 800 tahun mendatang. Berarti sahabatmu juga, Jaka Pesolek. Kita memang pernah bertemu. Dengar, kita harus cepat pergi dari sini. Ada 2 orang mengejar. Dia hendak memperkosa diriku. Baru saja Ken Parantili keluarkan ucapan, tiba-tiba dari balik semak belukar deretan beberapa pohon melompat keluar 2 orang laki-laki berpakaian daster hitam. Di pinggang masing-masing terselip golok besar. Dari tampang serta pakaian mereka jelas bukan orang baik-baik. Kemungkinan bangsa begal atau rampok. Hahaha, hal rezeki kita memang besar. Sekarang malah ada 2 perempuan cantik. Satunya sangat segar bugar. Kita bisa berbagi satu untuk 1 orang. Yang keluarkan ucapan adalah lelaki berbatang tinggi besar, memelihara kumis dan brewok yang tebal. Temannya yang bertubuh gemuk tertawa mengekeh, lidah diujur berulang kali. Pakaian dan tubuh kedua orang itu menebar bau tidak enak. Tunggu apa lagi? Langsung saja kita kerjai, berkata si gendut. Jaka Pesolek, cepat. Kau punya ilmu. 2 lelaki garang tiba-tiba melompat di hadapan 2 perempuan itu. Jaka Pesolek cepat berdiri. Tunggu, kalian berdua jangan ganggu sahabatku ini. Kalau mau bersenang-senang, aku bisa melayani kalian berdua sekaligus. Aku bisa jantan, juga bisa betina. Si gendut dan si tinggi besar saling pandang lalu tertawa gala-gala. Hebat juga gadis satu ini, kata tinggi besar. Aku memang hebat. Nanti kalian berdua akan lebih tahu kehebatanku. Aku akan membuka pakaian. Kalian berdua, ayo cepat tanggalkan baju dan celana. Kalau kalian suka, boleh masuk mencebur ke dalam telaga. Nanti kita bersenang-senang di dalam air. Habis berkata begitu, Jaka Pesolek buka dan singkapkan dada pakaiannya. 2 laki-laki di depannya mendelik melihat buah dada yang putih bagus. Hei, tunggu apa lagi? Lekas mencebur ke dalam telaga. Aku akan buka seluruh pakaianku. Jaka Pesolek singkapkan bajunya lebih lebar. Gadis cantik, kau tidak menipu, tidak bergurau? Si gendut bertanya agak curiga. Siapa yang bergurau? Siapa yang menipu? Aku memang suka laki-laki seperti kalian. Kalian berdua pasti hebat. Lihat, sebentar lagi aku akan tanggalkan pakaianku sebelah bawah. Si gadis singkingkan ke atas bagian bawah pakaian merahnya hingga kakinya tersingkap sampai ke lutut. Hal ini membuat si gendut dan tinggi besar jadi belingsatan. Sambil terus berbicara, merayu Jaka Pesolek dekat kedua orang itu, lalu menarik mereka ke dekat telaga. Si gendut dan si tinggi besar masih tak percaya, tapi keduanya jadi tersentak ketika tangan Jaka Pesolek enak saja mengusap bagian bawah perut mereka. Kalau kalian tidak mau, aku tak jadi menanggalkan pakaian. Ayo lekas masuk ke dalam telaga. Jaka Pesolek berpura-pura condongkan badan seperti hendak mencebur ke dalam telaga. Melihat hal ini, 2 laki-laki ini tidak tunggu lebih lama. Segera saja mereka mendahului mencebur ke dalam telaga berair dangkal. Bagus, kalian berdua tunggu saja di dalam telaga sampai tubuh kalian gemblung. Begitu kedua orang itu sudah bertemu dengan telaga, Jaka Pesolek cepat sambar buntalan hitam di atas batu, lalu dia menggendong tubuh Ken Parantili. Sekali berkelebat dengan ilmu galakan kilat yang dimiliki gadis ini sudah melesat dan juga meninggalkan telaga. Jahanam, kita kena tipu! Teriak si gendut sambil mengacungkan tinju. Kurang ajar, ayo kita kejar gadis jalan itu. Mau dikejar kemana? Gerakannya secepat setan menyerapkan diri, ucap si gendut lalu melosok terduduk lemas di dasar telaga, kepala dipukul-pukul. Di satu kawasan persawahan yang sunyi yang ikut dilanda banjir air merah pada malapetaka malam jahanam, Jaka Pesolek hentikan lari. Ken Parantili dibaringkan di atas lantai sebuah teratak. Tubuh sang selir terasa panas. Tak jauh dari tempat itu ada aliran air jernih. Jaka Pesolek petik saleh daun kecil, menggulung daun itu begitu rupa hingga bisa dipakai untuk menampung air. Air sejuk itu kemudian diminumkan dengan sebagian dipergunakan membasahi kepala, wajah serta bibir Ken Parantili yang kering. Jaka, terima kasih kau telah menolongku. Ketika 2 majusa jahat itu menghadangku, keadaanku sangat lemah. Ilmu kesaktianku tak bisa aku keluarkan. Seharusnya aku bisa bertahan sampai 3 hari. Sekarang aku merasa ada keanehan. Aku merasa kekuatanku mulai pulih. Bukan air yang kau berikan, ada sesuatu. Aku merasa ada suara jetakan yang menggetarkan